Setelah diganggu oleh guru Pansue, aku memotong aorta dengan pisau, menuangkan darah dan kebencian ke elangku. Monster terukir. Teman sekelasku mengira aku sakit lagi, tendang aku ke tanah. Tapi guru melihat ini, bukan hanya dia tidak menghentikannya. Dia mengambil patungku dan menghancurkannya di kepalaku. Dan mereka mengandalkan kekuatan di rumah. Jangan membuatku miskin sama sekali. Kehidupan anak laki-laki itu ada di mata. Aku merangkak dan memegang erat ukiran kayu werewolf di tanganku. Darah merembes ke mata kanan manusia serigala. Dan tanpa sepengetahuanku, memancarkan lampu merah yang aneh. Tapi guru wanita itu tidak memaafkan. Aku memandang diriku sebagai penyendiri jorok dengan jijik di mataku. Dan kemudian dia menendang saya sangat keras, yang tidak beruntung. Lihat aku berantakan. Tertawa di dalam kelas. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil gambar. Dikirim ke grup kelas. Saya adalah satu-satunya yang mengepalkan tangan saya. Bahkan jika ukirannya menembus telapak tangan. Membentangkan darah dan tidak melepaskannya, aku sangat membencinya. Saya berharap saya memiliki kekuatan gaib. Taruh penghinaan ini. Bunuh semua orang yang memarahi dirinya sendiri. Tapi semuanya hanya hayalanku sendiri. Kembali ke rumah sewa yang sempit sepulang sekolah. Satu-satunya minat saya adalah mengambil sepotong kayu. Dan pisau saku. Itu memungkinkan saya untuk membenamkan diri dalam dunia saya sendiri. Melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Tidak. Apakah darah menodai ukiran kayu? Saat aku mengeluarkan ukiran kayu manusia serigala, saya merasa dia terlihat lebih galak. Dan ada roh jahat ekstra. Penemuan ini membuat saya merasa buruk. Tapi saya tidak menganggapnya serius. Dia mengeluarkan pisaunya dan terus mengukir anggota tubuh manusia serigala itu. Ukir dia dengan cakar tajam. Kaki yang kuat untuk ilmu pedang. Akhirnya, gigi manusia serigala. Ukirannya lebih keras. Sepertinya hidup kembali. Saya tidak tahu apakah itu cedera. Saya merasa lebih melelahkan mengukir hari ini. Setiap kali Anda mengukir, membuatku merasa semua kekuatannya akan disingkirkan. Akhirnya, mata manusia serigala itu diukir beberapa kali lagi. Dan aku tidak bisa tidur lagi. Setelah saya memintanya, ukiran kayu orang-orang Meilang menyeruak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Bersinar seluruh ruangan seperti neraka tak berujung. Saat aku bangun keesokan paginya, menemukan bahwa ukiran kayu tampaknya lebih berat dari sebelumnya. Dan ada darah kemarin. Masih sangat berwarna, terutama pada cakar dan taringnya. Itu seperti pembantaian. Dan aku menertawakan diriku sendiri. Sepertinya aku gila. Anda mendapatkan delusi ini. Saya memasukkan ukiran kayu ke dalam saku saya. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke sekolah. Datang ke kelas. Seperti biasa, mejaku penuh dengan sampah. Tapi sudah 2,5 tahun. Aku juga sudah terbiasa. Tapi inilah yang agak aneh. Tampaknya ada beberapa orang di kelas hari ini. Tapi itu bukan urusanku. Akan lebih baik jika orang-orang ini mati. Karena orang-orang di posisi ini, mereka selalu suka menggoda, mengganggu saya. Bahkan gurunya adalah orang yang memukuli dan memarahiku kemarin. Tapi sama seperti aku diam-diam bahagia. Beberapa mobil polisi tiba-tiba masuk ke gerbang sekolah. Ada banyak pembicaraan di kelas untuk sementara waktu. Hanya di sudut aku tidak peduli. Tapi saat aku akan mengeluarkan pisauku, saat mengukir monster lain, tiba-tiba, seseorang datang ke mejaku. Zihan juga tidak datang ke sekolah hari ini. Apakah Anda melakukan sesuatu padanya kemarin? Gadis ini bernama Liu Yanyan. Ini terlihat lembut, tapi sebenarnya lebih kejam dari Zhang Xiaohan. Jadi aku menundukkan kepalaku dan mengabaikannya. Tapi Liu Yanyan telah berpegangan padaku. Katanya aku mengancam Zhang Xiaohan dengan pisau. Dia tidak akan berani datang ke sekolah. Aku tidak tahan. Jadi saya berteriak padanya dan menyuruhnya pergi ke polisi. Jangan berdebat dengan saya di sini. Beritahu polisi. Aku tidak menduganya. Liu Yanyan berjongkok langsung di tanah dan menangis. Beberapa orang melihat muse mereka diganggu. Berlari dengan cepat. Masing-masing sekitar 1,8 meter. Tinggi dan tinggi. Ilmu pedang fisik. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tubuhku yang kurus. Apakah mereka lelah hidup? Salah satu dari mereka menendang saya dengan keras setelah memarahi. Kekuatan besar. Aku utuh. Ditendang langsung dari kursi ke tempat sampah. Gerakan ini juga mempengaruhi siswa lain di dalam kelas. Menarik.
Sekilas mereka tahu bahwa itu adalah musim semi bodoh lainnya. Kau sudah terbiasa diganggu. Semua orang siap untuk terlihat lebih baik. Aku mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Seberapa besar Anda ingin bertarung dengan mereka? Tetapi ketika saya memikirkan 3 tahun kehidupan ini, dan alasan orang tua miskin di negara ini, semua amarahku berubah menjadi desahan. Dan saat itu, yang satu memakai pria berseragam polisi datang untuk mengajar bersama kepala sekolah. Kamar mereka secara langsung. Teriak 6 siswa di baris pertama kelas. Suruh mereka turun dan bertanya padaku. Setelah 6 siswa dibawa pergi. Pada saat ini, seseorang langsung berteriak. Saya menyalin telepon dan tidak ada sinyal. Namun, yang benar hanyalah ketika anak itu berteriak. Sinyal ponsel diblokir. Sekarang mereka telah kehilangan arah untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan Anda tidak bisa keluar. Ada juga 2 petugas polisi dengan senjata di pintu. Orang-orang di tangannya benar-benar terburu-buru. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tidak terpengaruh sama sekali. Duduk di sudut, ukiran kayu. Mengukir werewolf lebih jelas dan kejam. Semakin berantakan, semakin bahagia aku. Selama orang-orang yang tidak hadir ini semuanya mati, aku juga akan benar-benar bahagia. Setelah sekitar 10 menit, pintu kelas dibuka. 6 siswa pertama yang dibawa pergi kembali. Isi pertanyaan. Mungkin di sekitar orang hilang. Tanyakan apakah Anda telah melihat mereka. Apakah Anda berbicara dengan mereka? Konflik pecah dan semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata. Saya menyalin itu, bukankah sudah jelas? Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka. Namun, saat ini, Liu Yanyan, yang sebelumnya bertengkar denganku, tiba-tiba berbicara. Dan dia menunjuk ke arahku di pojok belakang. Berkata dengan marah, itu pasti bodoh besar. Kemarin, Xiaohan memintanya untuk menghapus darah dari tanah. Orang-orang di barisan belakang juga dari masa lalu. Sering menggertak mereka. Mereka semua memiliki konflik dengan Big Silly Chun. Dia pasti membunuhnya. Begitu kalimat ini keluar. Lalu beberapa orang bersaksi bersama-sama. Hal ini membuat semua orang yang ada di tempat kejadian serempak menatapku. Dasar kentut. Aku langsung pulang ke rumah untuk tidur sepulang sekolah kemarin. Tidak kemana-mana lagi sama sekali. Namun, kalaupun aku mencoba menjelaskan, tapi orang-orang di dalam kelas, dia juga menatapku buruk. Dan Liu Yanyan tak lupa menambahkan bahan bakar ke dalam api saat ini. Dia pasti melakukannya. Dia yang paling tertutup dan aneh. Dia adalah anomali. Karena itulah aku punya ambisi. Dan saat ini, murid-murid lain juga ikut membantu dengan senjata. Itu monsternya. Mengukir ukiran kayu setiap hari. Mungkin itu senjata pembunuhannya. Aku gemetaran karena marah. Menyaksikan satu persatu menuduhku. Aku hanya ingin membunuh mereka semua. Memotong abis otak mereka. Untungnya, pertanyaan berikutnya. Petugas Liu tidak secara khusus mempermalukanku. Hanya menanyakan beberapa pertanyaan sederhana padaku. Aku juga bekerja sama dengannya dengan jujur. Jika dia tidak percaya, dia bisa memeriksa pengawasan. Departemen Kepolisian mengeluarkan 60 gelang darurat sepulang sekolah. Mari kita bawa bersama kita. Menghadapi situasi berbahaya, Anda dapat menekan tombol bantuan di belakang tepat waktu. Gelang itu secara otomatis akan membuat kantor polisi waspada. Setelah semua ini, akhirnya aku bisa pulang sekolah. Tapi ketika aku sampai di rumah dan terus mengukir werewolf, ukiran kayu menghilang. Aku mencari ke seluruh rumah dan tidak menemukannya. Ini memberiku pendapat yang tidak bisa dijelaskan tentang ukiran kayu werewolf. Ini satu-satunya rezeki rohaniku. Aku berbaring di tempat tidur dan menghela nafas dalam-dalam. Lupakan saja, aku akan terus menjemput monster lain di masa depan. Dan aku tertidur lagi. Pada saat yang sama, setelah Liu Yanyan pulang ke rumah, baru saja membuat janji dengan beberapa siswa di kelas. Apakah kamu akan datang ke rumahku untuk memastikan? Dia menyimpan pisau lipat di tasnya. Untuk memaksaku mengungkapkan lokasi siswa lainnya. Dia berkemas dan pergi ke sebuah kedai teh susu. Sudah ada 5 atau 6 anak laki-laki yang berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah siswa di kelas. Mereka semua membentakku di siang hari. Sebuah sinar telah terbentuk. Kecuali salah satunya adalah saudara Xiaohan. Dulu dia adalah seorang gangster. Semua orang memanggilnya saudara Zhang. Tapi ada banyak bantuan. Jadi pada akhirnya, lebih dari 20 orang berkumpul.
Tidak peduli apa kekuatan gelap pihak lain. Aku pasti akan membuka mulut anak itu malam ini. Menemukan orang yang hilang. Jalanan di pinggir jalan agak tua. Lorong sempit dan lampu jalan kuno. Berkedip dari waktu ke waktu. Tapi ada hampir 20 orang berjalan bersama. Liu Yanyan tidak perlu takut. Namun, ini dengan denyut nadinya. Sesuatu jatuh dari sakunya. Jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara aneh. Suara itu mengejutkan Liu Yanyan. Kupikir aku kehilangan kuncinya. Dia dengan cepat membungkuk untuk mengambilnya. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari. Bukan kunci yang jatuh. Itu adalah patung werewolf berwarna merah. Saat dia hendak membungkuk, ukiran kayu werewolf mengambil. Cahaya di atas kepalaku tiba-tiba padam. Semua orang tiba-tiba memarahi. Benar-benar rumah hantu. Namun, ketika lampu jalan menyala lagi, seluruh wajah Liu Yanyan kaku. Seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ini, saudara Zhang sudah tidak sabar. Apa yang kau lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Datang dan pimpin jalan. Namun, sebanyak apapun dia mendesak, Liu Yanyan tidak pernah berani bergerak maju. Bahkan pemuda sosial lainnya yang datang bersama. Mereka semua tercengang. Berdiri diam. Ini adalah orang berambut kuning dengan tangan bergetar ke atas. Saudara Zhang, ada orang besar di belakangmu. Dari sudut pandang semua orang. Di jalan gelap di belakang saudara Zhang. Berdiri dengan mengesankan, monster berambut panjang dengan tinggi lebih dari 3 meter. Pohon merah berkelap-kelip dalam kegelapan. Memancarkan rasa dingin yang mengguncang hati. Dan saudara Zhang tidak menyadarinya saat ini. Sekotak penghinaan dengan pena tertulis di seluruh wajahnya. Sekumpulan sampah pemberani. Anjing yang lebih besar ketakutan seperti ini. Dan dia berpaling. Siap menendang anjing itu ke udara. Dan dia hanya berbalik, dan dia bahkan belum melangkah. Aku menabrak sosok yang kokoh. Tabrakan mendadak ini. Biarkan saudara Zhang menjadi miliaran. Perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Ada busur seperti binatang ini dari atas. Saudara Zhang mengangkat kepalanya dengan gemetar. Pada saat ini, sepasang mata merah menyala sedang menatapnya. Taring tajam berkilau dalam gelap. Biarkan rambutnya meledak. Kaki patah. Tapi aku belum menunggu saudara Zhang berteriak minta tolong. Kepalanya digigit monster. Saat kepala monster itu diayunkan, seluruh tubuhnya, semua langsung dilemparkan ke udara oleh monster itu. Lalu monster itu membuka mulutnya yang berdarah. Dia menelan saudara Zhang hidup-hidup. Ketika saya melihat adegan ini, Liu Yanyan dan beberapa murid lainnya jelas. Mengapa polisi mengatakan tidak ada bukti yang tertinggal? Ternyata monster itu menelannya hidup-hidup. Tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Saat ini, semua orang terbangun, kabur ke belakang. Tapi mereka tak bisa terbiasa berlari sebanyak apapun mereka berlari. Hanya melihat detik berikutnya. Ia menghentak-hentak tanah dengan telapak kakinya. Tanah keras. Dalam sekejap, kawah melingkar muncul. Seperti permukaan es, menyebar retakan yang tak terhitung jumlahnya. Monster yang masih dalam kegelapan. Ia melompat keluar dalam sekejap. Hampir 20 meter jauhnya. Ia langsung menyusul paling banyak. Beberapa pemuda sosial di belakang. Tubuh ilmu pedang besar itu luar biasa cepat. Ia membuka mulutnya yang bertaring dengan tiba-tiba. Satu gigitan langsung. Menggigit bahu seorang pemuda sosial. Dan kemudian terhempas ke langit. Berakhir dengan suara kunyahan dan telan yang merembes masuk. Orang lain langsung dimakan hidup-hidup. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk berlari ke depan. Aku takut aku selangkah lambat. Itu dikunyah oleh monster di belakangnya. Dan di antara mereka, Liu Yanyan. Tidak diragukan lagi orang terlemah di tempat kejadian. Hanya beberapa detik. Tubuh. Kemudian, anak-anak muda masyarakat melampauinya satu persatu. Sekarang dia telah jatuh ke kuburan tim. Dan teriakan dari belakang semakin dekat dan dekat. Kamu pasti akan mati. Liu Yanyan tahu betul ini. Dengan sangat ngeri dan putus asa. Dia mengeluarkan pisau lipat yang tadi ada di tasnya. Tatapan menyeramkan melintas di matanya. Dia melemparkan tas itu langsung keluar. Langsung memukulnya. Kepala pria paling baru. Pria itu merasakan sakit. Tanpa sadar melambat. Ketika dia akan memarahi pria itu tanpa mata. Kulihat Liu Yanyan memutar pisau lipat tajam. Tusukan instan. Langsung ke paha pria itu. Lalu mendorongnya ke tanah lagi. Pelacur sialan. Pria itu merasakan sakit.
menutupi pahanya yang berdarah. Tapi ketika dia mencoba berdiri, mulut besar penuh taring telah pecah di matanya. Tangisan menyedihkan bergema di jalan-jalan sempit. Dan saat itu, semua orang seperti melihat secercah harapan. Itulah tembakan gang. Ada jalan di mana mobil terus melaju. Liu Yanyan menatap pria di depannya. Jalan juga ada di hatiku. Berlari dengan cepat ke depan. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Yiming. Membunuh hati lagi. Dia mempercepat langkahnya untuk mengejar pria di depan. Sambil memegang pisau lipat di tangannya. Ini pengulangan. Ia terjun ke punggung pria itu lagi. Manusia telah kehilangan mobilitas. Menjadi topeng monster. Kerumunan yang berlari ke depan. Akhirnya berlari ke jalan. Mereka berusaha meraih ke bawah dan menghentikan sebuah mobil. Tapi kebanyakan dari mereka masih berambut kuning. Memakai sepatu kupluk. Aku tak terlihat seperti orang normal. Tak ada yang memperhatikannya. Dan kali ini, beberapa siswa telah menghentikan taksi. Tapi sebelum mereka naik bus, 8 atau 9 pemuda sosial itu tak bisa berdesakan langsung. Ini bisa saja mendudukkan 3 orang di barisan belakang. Langsung menghimpit 7 orang. Bahkan kopilot menghimpit 2 orang. Supir taksi melihat begitu banyak orang. Segera berhenti. Tapi jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka tak berani mengatakan apa-apa. Kau mengemudi dengan enggan. Tapi gerakan lambat ini membuat grup itu. Pemuda sosial itu tergopoh-gopoh di dalam mobil. Tak sabar rasanya langsung naik taksi ini. Supir ditendang. Buka sendiri. Penghibur di kopilot akhirnya menontonnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih taksi itu. Kerah pengemudi. Tarik dengan keras. Supir taksi itu ambruk seolah dia mati. Ada juga deretan darah merah menyala di otak kiri. Aliran darah itu keluar dari kepalaku. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. 2 orang di kopilot perlahan mendongak ke jendela mobil. Menemukan deretan lubang tertusuk. Sepasang mata merah menyala menatap mereka. Ah, lari! 2 pemuda sosial berteriak ngeri. Mereka hendak berebut dan mencoba membuka pintu. Namun, cakar binatang besar berikutnya tiba-tiba difoto. Bagian depan mobil hancur dalam sekejap. Mereka berdua juga langsung ditembak hingga berantakan. Potongan daging yang busuk terbang ke wajah 7 orang di barisan belakang. Beberapa orang di barisan belakang berteriak ngeri. Semua orang ingin membuka pintu mobil dan melarikan diri. Tapi semakin panik, semakin ramai. Di ruang sempit, beberapa orang menyerobot sebentar. Aku hanya tidak bisa membuat siapapun membuka pintu. Saat ini, monster itu langsung mengulurkan telapak tangannya. Menarik atap hingga terlepas. Dengan bau darah, kepala semua orang digigit rapi. Di saat yang sama, di sisi lain, beberapa siswa dan Liu Yanyan. Akhirnya, aku naik bus. Tapi sebelum mereka sempat mengatur napas, Liu Yanyan, yang berlari di bus di belakang, dan ikut berlari, dan mendorong mereka. Apakah kalian masih laki-laki? Ketika aku meminta bantuan kalian barusan, apakah kalian semua tuli? Yang satu berlari lebih cepat dari yang lain. Beberapa anak laki-laki tidak bisa mengangkat kepala mereka ketika mereka dimarahi. Tapi aku tidak berani membantahnya. Orang-orang di dalam bus tertawa kecil ketika mendengarnya. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada monster? Dan tepat ketika semua orang lega, bus yang normal, tiba-tiba terjadi tabrakan yang membosankan. Namun, supir bus hanya tertawa senang. Benar-benar tikus besar, tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi Liu Yanyan dan yang lainnya menggila. Berkendara lebih cepat dari supir yang sejak tadi dengan cemas mendesaknya. Tapi nihil. Beberapa penumpang bahkan menjulurkan kepala. Lihat jika kau menabrak tikus. Namun, detik berikutnya, aku hanya mendengar sebuah pukulan. Kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Bagian belakang mobil sekarang. Sebuah kolom sepanjang setengah meter juga langsung ditembak terbuka. Adegan ini menewaskan semua orang yang duduk di barisan belakang. Mereka semua bergegas menuju bagian depan bus seperti orang gila. Tapi terlambat. Lembaran logam tebal itu robek seperti pasta kertas. Terkena ukuran monster yang sangat besar. Para werewolf akan segera datang. Itu adalah seorang pria yang mengambil kemudi. Belasan belokan tajam. Seluruh tubuh terbalik langsung. Ia menabrak langsung sebuah bangunan kecil di pinggir jalan. Mobil pecah menjadi 2. Banyak orang mengambil kotak itu di tempat. Saat ini, Liu Yanyan dianggap beruntung.
Walau separuh wajahnya terhapus, tapi masih hidup. Dia muntah darah. Sambil menyeret tubuhnya, dia merangkak keluar hahaha. Aku masih hidup. Namun, senyum ini tidak bertahan selama beberapa detik. Bayangan hitam besar muncul, menggigit lengannya dan menggoyangkannya ke langit. Ditemani tali putus yang renyah. Liu Yanyan. Seluruh lengannya digigit oleh werewolf. Namun, ketika werewolf membuka mulutnya, kemudian tubuh Liu Yanyan, cahaya menyilaukan menukik ke arahnya untuk merawatnya. Entah kapan, 7 atau 8 mobil polisi muncul di pinggir jalan bersamaan. Semua balok tinggi akan mengambil potongan ini. Daerah ini hampir semuanya menyala di siang hari. Peluru hujan di detik berikutnya memukul manusia serigala secara langsung. Tubuh yang semula kokoh setelah terkena peluru. Gumpalan asap hitam. Rasa sakit ini membuat manusia serigala berani mengepung diri mereka sendiri. Mengaum polisi di sekitar. Kerumunan. Pria itu menutup telinganya dengan lolongan melengking. Manusia serigala juga menggunakan kesempatan ini untuk melompat langsung, menghilang dalam kegelapan. Dan tubuh Liu Yanyan juga menghantam tanah dengan keras. Setelah menghilang sebentar, polisi kemudian mengatur tenaga untuk menyelamatkan personel di tempat kejadian. Dengan apa yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir, seluruh bidang penglihatan Jiangnan telah memasuki keadaan darurat. Dan sekarang saya tidak tahu. Keesokan harinya saya bangun dengan linglung. Ini masih pagi, siap untuk membalik badan dan tidur sebentar. Lalu tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang menahanku. Aku mengambilnya dan terkejut. Benda itu luar biasa. Itu adalah target werewolf yang kemarin tak kutemukan. Perbedaan ukiran kayu. Aku merasa ukiran kayu ini telah mengenai beberapa lagi. Darah di atasnya semakin terang. Seperti piring yang akan hidup kembali. Aneh. Lupakan saja, ukiran kayunya tak hilang. Aku terlalu malas memikirkannya. Dikemas dan berangkat sekolah. Setelah masuk kelas, kuperhatikan polisi di luar hari ini semakin banyak. Jumlah orang di dalam kelas semakin sedikit. Liu Yanyan dan beberapa anak laki-laki yang memukuli dan memarahiku kemarin belum datang. Dan tidak ada sampah di kursiku. Ini membuatku sedikit aneh. Apakah kutukannya benar-benar berhasil? Hanya memikirkan satu sama lain untuk mati. Maka itu akan berhasil dalam 1 malam. Tepat ketika saya memikirkannya, kepala sekolah tiba-tiba datang dengan marah. Saya baru mengatakan kepada semua orang kemarin untuk tidak keluar di tengah malam. Liu Yanyan dari kelas Anda hari ini. Sesuatu terjadi dengan beberapa teman sekelas laki-laki. Saya tidak tahu harus berbuat apa ketika saya keluar bersama di tengah malam. Kemudian terjadi kecelakaan mobil secara langsung. Sekarang beberapa terbaring di rumah sakit. Mulai hari ini, semua orang langsung pulang ke saya sepulang sekolah. Jika sesuatu terjadi lagi, saya hanya akan menangguhkan kelas dan menghadapinya. Setelah mengatakan itu, kepala sekolah pergi dengan marah. Ternyata orang-orang itu tidak mati tetapi dalam kecelakaan mobil. Bukan karena itu saya membunuhnya. Buat saya bahagia percuma. Setelah mengetahui berita itu, kelas mulai berbicara. Liu Yanyan. Mereka baru saja bertengkar dengan Dasukawa kemarin. Akibatnya, sesuatu terjadi secara kolektif hari ini. Ini terlalu kebetulan. Gila. Mungkinkah anak itu menggunakan beberapa seni bela diri? Ajak orang-orang di kelas yang liburan bersamanya. Diam-diam dikutuk. Semua orang berbicara dengan tenang. Mata yang menatapku sedikit lebih altar. Dan tentu saja aku mendengar orang-orang berbicara. Tapi aku tidak menganggapnya serius. Saya baru saja bangun untuk pergi ke toilet setelah kelas. Seorang anak laki-laki di kelas dihentikan. Dia mencengkeram keras saya, dasar aneh. Apa yang kamu lakukan pada Liu Yanyan dan yang lainnya? Anak laki-laki ini bernama Li Xiang. Juga salah satu Sims Liu Yanyan. Saya melihat kecelakaan Liu Yanyan. Dia pikir saya yang melakukannya. Jadi dia menangkap saya. Ingin membalas musenya. Saya tidak mencoba menjelaskan apapun dalam masalah ini. Karena saya tidak tahu. Jika Anda meragukan saya, Anda bisa pergi langsung ke kantor polisi. Panggil polisi untuk menangkap saya. Tidak masuk akal untuk memberitahu saya ini. Li Xiang menggertakkan giginya karena marah. Menekan saya ke dinding. Sekarang setiap orang yang memiliki konflik dengan Anda mengalami kecelakaan. Kamu masih berpura-pura polos di sini, bukan? Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar aneh. Mengatakan itu, Li Xiang mengeluarkan tinjunya dan bersiap untuk menyerang untuk pukulan.
Saat ini, monitor tidak bisa cukup menonton Li Xiang. Apakah kamu masih berpikir itu tidak cukup berantakan sekarang? Jangan menggertak teman sekelasmu di sini. Pembicaranya adalah monitor Li Jiasui. Hanya ketika dia sering melihatku diganggu, akan berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata untukku. Setelah Li Xiang mendengar suara Li Jiasui, dan membuangku ke samping, lalu dia meludahiku. Meludahimu. Lebih baik jangan biarkan aku menangkapmu mengutuk. Bukti mencelakai Liu Yanyan. Atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Aku tidak berbohong. Lihat saja Li Xiang dengan tenang. Tapi semakin, tatapan dia membuat Li Xiang merasa murung. Dia bahkan lebih marah. Dan kemudian dia datang dan dia menendangku. Dan kemudian dia meninggalkan kelas. Melihat Li Xiang menghilang, aku telah membunuhnya ratusan kali dalam hatiku. Namun, saat itu, kemarin, petugas Liu tiba-tiba menemukanku, membawaku ke kantor. Teman sekelas Chen Yu. Aku merasa kasus ini penasaran. Kami memeriksa Liu Yanyan. Riwayat obrolan seluler beberapa orang. Tujuan mereka pergi bersama tadi malam. Aku mencarimu. Temukan aku mendengar sesuatu yang berbeda. Mereka datang. Mengapa kau mencariku? Aku tidur di rumah sepanjang waktu. Aku tidak ada hubungannya dengan kecelakaan mobil mereka. Petugas Liu mengangguk. Jadi kami membutuhkan kerjasama kalian. Tidak akan membuang waktumu. Kau hanya perlu mengganti tempat untuk tidur di malam hari. Setelah hening sejenak, aku mengiyakan. Demi menjernihkan kecurigaan mereka. Aku terpaksa. Dan ketika aku sudah pergi, seorang polisi lain datang ke sisi perwira Liu. Kau yakin itu dia? Perwira Liu menggelengkan kepalanya. Kau juga melihat video panggilan polisi tadi malam. Monster itu sama sekali bukan kenyataan. Sesuatu yang ada. Mengapa sesuatu yang aneh terjadi? Aku baru akan tahu setelah malam ini. Sepulang sekolah, perwira Liu mengantarku ke rumah sakit, membereskan bangsal yang bersih, dan aku hanya duduk di tempat tidur sebentar. Dua dokter berjas putih datang. Pertama mereka mengambil tekanan darahku, dan kemudian kau keluarkan jarum suntik lagi, mengambil selang kecil darahku. Itu membuatku sedikit tak nyaman. Aku tak bilang ingin ambil darah ketika datang. Tapi setelah itu, tak ada petugas polisi lain. Diam-diam kutulis PR di kamarku. Aku baru saja tertidur di tempat tidur. Dan ketika aku tertidur, di kamar sebelah, petugas Liu dan 5 atau 6 petugas polisi. Semua mata tertuju pada layar di atas meja. Di atas adalah fotoku yang terkunci di kamar. Dan di belakang mereka ada lengan patah. Liu Yanyan dengan alat bantu pernapasan di mulutnya. Dan beberapa anak laki-laki lain yang tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, di komunitas bungalow, Li Xiangdang mengangkat ponselnya dan membuka peringkat. Saya mendengar ketukan di pintu di luar. Dia tidak perlu memikirkannya untuk tahu. Orang-orang di luar pasti ibunya. Saya lupa membawa kunci saya setiap saat. Ini membuat Li Xiang yang sedang bermain game juga marah. Jadi dia langsung memarahi benda tua itu. Mereka yang takut kuda tidak tahu apakah mereka memiliki kuncinya. Biarkan aku membukakan pintu untukmu setiap hari. Namun, setelah Li Xiang membuka pintu, bukan dia yang masuk ke rumah. Seorang ibu berusia 50-an. Itu monster dengan mulut terbuka dan air liur mengalir. Pada saat ini, matanya yang merah menyala sedang menatap sosok Li Xiang. Mata penuh dengan niat membunuh yang haus darah. Setelah beberapa detik, jeritan yang mengerikan itu berkumandang di seluruh komunitas. Petugas polisi yang gugup di rumah sakit. Setelah hampir 4 jam menunggu. Ini juga secara bertahap kehilangan jenis polisi bahwa itu di awal. Beberapa bertanggung jawab. Polisi yang memimpin bahkan tidak sabar. Apakah saya membuat kesalahan? Sedikit rambut masih menyimpan begitu banyak dari kita di sini. Tapi sebelum dia selesai berbicara, saat ini, panggilan mendesak datang dari walkie-talkie. Monster yang ditemukan di komunitas Emerald Garden. Korban meminta dukungan. Saat aku mendengar suara, petugas Liu tampaknya mulai sedikit tua. Tampaknya penyumbatan masih salah. Monster itu sama sekali tidak ada di sini. Namun, pada saat ini, serigala-serigala di komunitas telah benar-benar terbunuh gila. Sambil memegang mayat yang setengah dimakan di tangannya. Darah itu terus berjatuhan. Di atas genangan darah yang sudah berkumpul di lantai 1. Dan di genangan darah itu, mayat lebih dari 30 penduduk berserakan. Bau darah memenuhi udara.
Ketika para werewolf memakan tubuh pria itu, tidak bersembunyi langsung di bangunan tempat tinggal. Ia menjulurkan lidahnya, menjilat deretan sejarah tajamnya sendiri, menuju polisi di bawah. Dengan senyum emas, dan serif di bawah bertugas mengarahkan operasi. Setelah melihat senyum suram sang werewolf, itu juga kemarahan dari hati. Ia mengangkat tangannya dengan tajam. Kutinju kap mobil polisi di sebelahku. Tembak aku. Bunuh binatang buas itu. Dengan datangnya izin menembak ini. Dan itu sangat menginspirasi bagi kalian semua. Setelah mengarahkan pistol ke monster itu, ia tak ragu. Menarik pelatuk sejenak. Peluru yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan badai. Ditembak ke arah werewolf di atap. Sang werewolf tak panik sama sekali. Tepat sebelum peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Lalu ia melompat ke arah bangunan lain. Dan peluru di belakangnya juga mengejarnya. Tapi werewolf itu seperti buruknya kelabu. Orang biasa tak bisa menangkap sosoknya sama sekali. Peluru semua menghantam dinding. Meninggalkan lubang hitam. Dan hanya selang 5 detik. Para werewolf telah melintasi komunitas. Datang ke jalan di luar. Namun, di jalan-jalan ini, orang yang menyetir, ia tak memperlakukan werewolf itu sebagai monster yang menakutkan. Kupikir itu tembakan Spov. Atau, aku hanya meliriknya dari kejauhan dan tak peduli. Namun, ketika para werewolf itu sedang memetik mangsanya, sebuah sedan di seberangnya yang tak memperhatikan jalan, menghantam werewolf itu dengan api. Pria yang mengemudikan mobil itu terus berteriak, menginjak rem. Tapi tak ada waktu. Seolah pria itu telah memejamkan matanya. Ketika kau siap membunuh seseorang, werewolf itu mengangkat lengannya dan menamparkan. Seluruh bagian depan mobil langsung penyok. Dan pria yang mengemudikan mobil itu, melihat bagian depan mobil yang hancur. Pertama kali ia benar-benar menjulurkan kepalanya dan berteriak. Apakah kau memasang pilar beton di jalan? Kau pura-pura jadi apa? Kau sungguh berpikir kau monster dengan memakai sarung? Aku akan memberitahumu cucu kura-kura. Namun, werewolf itu tak menjawabnya. Ia langsung menghampiri jendela mobilnya. Galak, pria yang tiba-tiba makan di bawah panggung itu langsung ditampar lumpur daging. Darah merah menyala mengalir melalui celah-celah pintu mobil. Di jalan, werewolf itu menarik kembali cakarnya dan menjilat daging cincang di atasnya. Namun, saat itu, suara gemuruh tiba-tiba datang dari kejauhan. Membuat telinga werewolf itu berdiri tiba-tiba. Pupil merahnya tersentak ke arah langit. Momen berikutnya, sebuah helikopter menukik dengan cara seperti ini. Sebelum werewolf itu bisa melihat benda apa itu, aku sedang duduk di dalam helikopter dan pintu dibanting terbuka. SWAT Gatling membidik langsung ke arah werewolf. Moncong hitam ini membuat sang werewolf merasa aneh. Ia cepat-cepat berlari ke depan. Dan tepat seperti yang diminta sang werewolf. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghantam setelah ia lolos. Kepadatannya jauh dari frekuensi emisi. Lebih banyak pistol dari seluruh tim sebelumnya. Satu tarikan napas waktu. Seluruh mobil dipukuli hingga hancur berkeping-keping. Terjadi ledakan. Moncong Gatling terus bermunculan dari peluru tiada taraf. Mengejar sosok werewolf. Dan kemampuan manuver helikopter semakin menekan werewolf. Kecepatannya sangat cepat hingga nyaris menyusul werewolf. Beberapa kali aku hampir tertabrak. Namun, saat berikutnya, werewolf itu melompat, masuk ke minivan. Polisi berhenti menembak karena takut cedera tak disengaja. Tapi detik berikutnya, tapi mengeluarkan balet yang lebih kuat. Aku melihat SWAT sniper. Ia kini telah membidik kepala werewolf. Werewolf yang terbaring di atas mobil, menatap lekat helikopter di atas. Ia menyadari bahwa, sejak ia melompat ke atas mobil ini, petugas polisi di atas berhenti menembak. Mungkin, ada sesuatu dari mobil ini yang mengikat kecanduan. Dan sementara werewolf itu berpikir, sebuah peluru terbang, tembak kepalanya. Werewolf terkejut, digulung 2,5 putaran. Aku melihat kereta. Anda mendapatkan otak yang berasap hitam. Itu membuat pupil matanya yang tegak semakin dingin. Kemudian dia langsung pergi ke bagian belakang gerbong. Sepasang cakar berdiri membanting 1-2 di pintu dupa. Pintu gerbong langsung terseret ke bawah. Namun, tepat ketika SWAT membidik kepala werewolf lagi, dia langsung terkejut dengan adegan ini. Tarik pesawat. Tapi jangan menunggu pengemudi bereaksi. Sebuah kipas di detik berikutnya. Seperti pintu anak panah.
Itu berputar dengan kecepatan tinggi dan meretas ke arah helikopter. Menabrak baling-baling langsung di pesawat. Ditemani oleh kurangnya motivasi, helikopter itu langsung jatuh ke tanah. Sebuah ledakan yang menakutkan menyambar jalan. Dan sudut mulut werewolf adalah luka yang tak terbendung. Memamerkan gigi tajam. Semalaman aku meniup AC. Merasa ekstra nyaman. Terima kasih pada petugas Liu. Ganti ke rumah sewaanmu sendiri. Aku tak kuat menyalakan AC. Dan kemudian aku meregangkan tubuh dan melirik waktu. Ini sudah larut. Tapi yang membuatku terkejut adalah, mengapa polisi tidak datang membangunkanku? Kemarin, petugas Liu juga mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengantarku ke sekolah. Hari ini, bahkan orang-orangnya sudah pergi. Itu aneh. Ini rumah sakit. Bagaimana tidak ada orang? Bahkan bus yang biasanya ramai. Sekarang aku duduk sendiri. Kembali ke sekolah. Ruang kelas masih sepi. Hanya Li Jiasui, monitor yang selalu tiba di sekolah lebih dulu. Dan beberapa rajin lainnya lurus seorang siswa. Aku kembali ke tempatku seperti biasa. Karena pergantian staf guru dalam 2 hari terakhir. Tidak pernah mendapat pekerjaan rumah yang ditugaskan. Aku mengeluarkan ukiran kayu werewolf dari saku. Tetap bekerja. Tidur di rumah sakit tadi malam. Aku tidak ingin polisi tahu tentang jimat kecilku. Aku tidak berani mengeluarkan ukiran kayu werewolf. Saat itulah aku mengeluarkan ukiran kayu werewolf. Mengetahui bahwa dia sepertinya telah memenangkan lotre lagi. Ini seperti tembakan yang diletakkan di tanganmu. Dan kemudian 2 siswa di barisan depan. Hanya kebetulan sedang menonton video werewolf memakan orang kemarin. Ketika aku melihat monster di video itu, rasanya entah kenapa tidak asing. Dan sampai video itu menangkap monster itu. Dan mata merah darah. Aku yakin aku tak bisa berkata-kata. Ukiran kayu monster dan werewolf ini benar-benar diukir dari cetakan yang sama. Mungkinkah monster itu benar-benar ilusinya sendiri? Aku menemukan jawabannya. Jika begitu, maka semuanya masuk akal. Mengapa mereka yang jahat? Guru dan siswa semuanya menghilang. Ini semua harus dilakukan oleh werewolf untukku. Aku menjilat bibirku. Aku hanya merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hatiku. Aku mengulurkan tangan dan menatap werewolf di tanganku. Benarkah itu kau? Apa kau membantuku mewujudkan ini? Tapi ukiran kayu itu tak menjawab. Tak berbeda dengan patung biasa. Tapi semua ada di depan mataku. Aku yakin itu. Werewolf di video itu memiliki hubungan yang baik dengan dirimu sendiri. Saat aku pulang sekolah, ku lempar tas sekolahku jauh-jauh. Merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Mengeluarkan ukiran kayu werewolf dari sakumu dan menggenggamnya di telapak tanganmu. Lalu duduk di samping tempat tidur. Pejamkan matamu dan berdoalah dengan tulus werewolf. Aku butuh bantuanmu. Cepat muncul. Cepat muncul. Entah operasi spesifiknya apa. Atau acara pemanggilan. Aku hanya berdoa satu demi satu. Setelah semenit doa tulus, perlahan ku buka mata dengan penuh antisipasi. Tapi sayang, setulus apapun ku guncang, kamar sempit ini tetap kosong. Setelah 2,5 jam berombang-ambing, aku benar-benar langsung tertidur di tempat tidur. Namun, saat itu, lampu merah menyilaukan menyala, menerangi seisi kamar. Aku juga difoto dan perlahan membuka mata. Tapi ketika aku melihat pemandangan di depanku dengan jelas, hampir membuatku takut untuk buang air kecil. Aku melihat tubuh tinggi pihak lain. Itu memenuhi seluruh ruangan. Mata merah darah itu seperti 2 lampu malam. Menatap lurus ke arahku. Jangan takut. Dia dipanggil olehku. Tidak akan menyakiti dirimu sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Setelah terus-menerus menghibur dan menyemangati diriku sendiri dalam hatiku. Berdiri dengan berani di depannya. Dan seperti yang kuharapkan, para werewolf tidak menyerang. Hanya terus setengah berjongkok di sana. Mata merah terus menatapku. Aku merasakan otot-ototnya yang kuat dengan ragu-ragu. Bisakah kau berbicara? Werewolf itu menggelengkan kepalanya. Berarti tidak bisa berbicara tapi mampu memahami ucapan. Aku langsung sangat gembira. Lalu kau bisa mengandalkan dirimu sendiri. Melawan polisi seluruh kota Jiangnan? Werewolf itu menggelengkan kepalanya, dia juga daging. Sulit bersaing dengan senjata yang kuat. Jadi aku melanjutkan untuk bertanya. Jadi, apakah Anda menjadi lebih kuat setelah makan makanan? Werewolf mengangguk. Pupil mata merah darah itu sedikit berkontraksi. Seolah dengan semangat.
Aku pun mengangguk puas saat ini. Lalu Anda keluar mencari makan. Ingatlah untuk menjauh dari tempat tinggalku. Cobalah untuk memilih orang-orang jahat untuk makan. Setelah mendengarkan penjelasanku, mata werewolf itu berbinar seketika. Sepertinya puas dengan instruksi ini. Kemudian seluruh orangnya berubah menjadi malam yang gelap, mengambang keluar jendela. Aku menatap sosok werewolf di kejauhan. Begitu banyak pikiran di benakku. Aku tak pernah memikirkan itu. Suatu hari nanti aku akan mengalami hal serupa. Misteri kira. Tapi werewolf tak bisa berkomunikasi denganku. Di saat yang sama, menjadi terlalu besar tak kondusif untuk bersembunyi. Aku berpikir untuk mengukir vampir lagi. Karena vampir sangat mirip dengan manusia dalam segala hal. Memiliki otak manusia. Dan itu tidak mudah ditemukan. Lakukan saja. Dan aku mengambil sepotong kayu langsung dari tasku. Dia mulai mengukir. Dengan pengalaman sebelumnya dengan ukiran kayu werewolf, aku mengukir dengan cepat. Hanya butuh waktu hampir 2,5 jam. Aku mengukir vampir itu. Tampan. Aku memotong jariku dengan semangat. Meneteskan darah pada ukiran kayu vampir itu. Namun, detik berikutnya ada reaksi. Dia keluar berbeda dengan werewolf. Vampir terbentuk dari kumpulan lambat kabut hitam. Setelah beberapa saat, vampir dalam pose humanoid muncul di depannya. Kostum bangsawan Eropa kuno. Tingginya 1,8 meter. Fitur wajah yang dalam. Kulit pucat seperti kertas putih. Sama seperti dalam lukisan minyak abad terakhir. Kaum aristokrasi Eropa. Namun, detik berikutnya, kulihat vampir itu berlutut dan menusuk istana Dracula. Melihat sang pencipta,